Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Puji Tuhan, senang sekali dapat berkumpul bersama dengan saudara semuanya di pagi hari ini, Sabtu 5 November 2022, Sabtu yang perdana di bulan yang baru ini. Dan kita mengucap syukur atas penyertaan, tuntunan Tuhan di sepanjang bulan yang lalu, hingga Tuhan membawa kita masuk di bulan yang baru ini. Dan mari pagi hari ini sebelum kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan, kita sehatikan hati kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami semua untuk kami menjalani dan menikmatinya. Pagi hari ini sebelum lebih lanjut kami melangkah, mari Tuhan Engkau sucikan kuduskan kami, urapi kami semua dan kami rindu untuk kami mendapatkan bekal surgawi melalui firman yang akan kami dengar di pagi hari ini. Sebelumnya kami akan memuji menyembah-Mu, kiranya pujian menyembahan kami menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan mari Tuhan Kau hadir melawat kami satu persatu, mengurapi kami, sehingga ibadah kami menjadi berkat, memuliakan Tuhan, dan menghancurkan segala kuasa kegelapan. Terima kasih setiap jaringan internet yang kami gunakan dan setiap perangkat yang kami pergunakan semuanya dalam berkat pengudusan Tuhan. Tuhan urapi kami semua, seluruh pelayan, terlebih hamba-Mu Bapak Gembala yang nanti akan menyampaikan berita firman bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji, menyembah-Mu di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita terus menikmati anugerah Tuhan dan kita terus mengasihi Dia. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi.
Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu atas kami semua ya Tuhan. Sana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sana bagimu di tempat yang maha tinggi. Amin. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan kita terus belajar mencintai Dia. Bahkan kita rindu agar Tuhan menuntun hidup kita, Dia mengarahkan hidup kita untuk dipakai sesuai dengan rencananya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Oh,
jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Kami percaya pagi ini Bapa Surgawi, setiap bumi yang menyambut kerajaan-Mu penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan bumi ini bukan globe, bukan bumi tanah secara umum, tetapi tanah yang sudah Tuhan bentuk menjadi diri kami manusia ini. Dan kami mengucap syukur karena tanah kehidupan kami telah menyambut kerajaan-Mu, kerajaan yang hidup, kerajaan yang kekal, kerajaan yang luar biasa. Maka kami yakin dan percaya bumi kehidupan kami masing-masing anak-anak Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk itu kami sungguh mengucap syukur oleh karena rancangan rencana-Mu yang begitu luar biasa. Dan itu sebabnya kami pasrahkan seluruh hidup yang sudah Tuhan bentuk, Tuhan penuhi dengan kemuliaan-Mu ini, sungguh-sungguh berguna di dalam kerajaan Tuhan, selagi kami di dalam dunia ini. Kami bersyukur, sesaat puji dan sembah kami, yakin sampai di hadapan-Mu, karena bersama segenap umat tebusan Tuhan, di berbagai tempat kami mengucap syukur. Inilah persembahan dari setiap kehidupan kami Tuhan, yakni ucapan syukur. Mengucap syukur adalah tanda bahwa kami puas di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kami gersang, kosong, tidak berpengharapan, dan sendiri menuju kepada maut kebinasaan. Tetapi di dalam Tuhan kami penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih, untuk itu kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Dan biarlah saat Tuhan berkenan kembali memberikan komando, sekaligus dengan rendah hati kami memohon kekuatan, pertolongan dan campur tangan-Mu untuk kami boleh menyelesaikan aktivitas kami di penghujung minggu yang telah kami lewati di dalam anugerah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap pribadi yang ada hadir di dalam ibadah pagi bersama Yesus boleh menikmati dan mengalami rancangan Tuhan yang begitu indah. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami semua. Berfirmanlah, kami siap menerima. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, pagi bersama Yesus. Iya, wah saya sapa. Di situ ada ya, Non Wilis, Sevanya Pati, ini persis ya ada di layar monitor dekat sekali di sini. Puji Tuhan, saya sapa juga Seskiok Ing ya, karena kami selalu kesulitan ya untuk join karena mungkin banyak diguyur hujan lebat di wilayah Karang Pandan, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah ya, sehingga jaringan tidak bagus.
anakku Karlia Kalangi, puji Tuhan, ya dengan cucuku, semua baik dalam naungan Tuhan. Bu Ruth Kasno, puji Tuhan, iya semangat, sehat terus. Dan semua keluargaku tidak terkecuali Pak Bambang Haryanto, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ini yang ada di Sulawesi Utara, join tidak ini ya, Sis Heki, iya rekan sekerja dalam pelayanan ini saya belum melihat ya, puji Tuhan. Namun jika sudah, selamat ya menikmati hadirat Tuhan buat kita semuanya, rekan-rekan diaken. Iya, ketua-ketua PKS terus semangat ya menggalang kebersamaan dalam persekutuan keluarga sejahtera. Ada Pak Yohanes Widodo, ada Pak Ishak Purwoto, ada Bu Kris Andri, saya harap ya semua ada di dalam kebersamaan. Pak Sukatno, puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap pribadi anak-anak Tuhan. Di Cerme sana ada ya keluarga Barita Sembiring, ya Sejahtera Sembiring. Oke, saya mengingatkan kepada setiap keluargaku yang telah dikaruniai anak-anak untuk segera mendaftarkan diri, ya, melaksanakan prosesi penyerahan anak. Karena telah terkendala selama masa pandemi yang silam. Dan saya perlu menyampaikan betapa pentingnya untuk setiap anak-anak kita bawa di bawah kaki Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus berkata, bawa anak-anak itu kepadaku, ya, dan kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya dan memberkati. Kata memberkati itu berarti mempunyai makna juga memutus segala mata rantai dosa dan kutukan. Ya, ini sangat penting sekali bagi orang dewasa untuk mengalami pemutusan mata rantai dari kutuk, dosa, dan pengaruh iblis itu melalui baptisan. Dan untuk baptis itu standarnya adalah mengaku, ya, percaya dan bertobat. Itu sesuai dengan Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 37. Ketika banyak orang mendengar khotbah Petrus dan mereka bertanya, ya, dengan apa supaya kami dapat diselamatkan? Maka di dalam pasal 2 Kisah Rasul itu Petrus berkata, bertobatlah kamu dan memberi dirimu untuk dibaptis. Maka kamu menerima pengampunan dosamu dan menerima anugerah Roh Kudus. Nah, bagi orang dewasa memang ini, ya, dibaptis. Dan syarat baptis adalah seorang yang sudah mengaku percaya dan menyatakan bertobat. Nah, saudaraku, begitu masuk dalam baptisan, dosamu diampuni, itu punya makna semua, ya, mata rantai kutuk, dosa, dan celah iblis untuk mengganggu, itu diputus sama sekali. Nah, bagaimana dengan anak-anak kecil? Ketika mereka terlahir, mereka belum tahu makna pengakuan dan kesadaran untuk bertobat. Maka dengan petunjuk firman, anak-anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus dan ditumpangkan tangannya untuk diberkati. Ketika Tuhan menumpangkan tangan, diberkati mempunyai makna yang sama, yaitu pemutusan, ya, dari mata rantai maut, kuasa dosa, kutuk nenek moyang. Berkait dengan sumpah serapah, kadang entah mbahnya, entah engkongnya, ya, entah orang tuanya bahkan. Ada yang sempat keperucutan kata-kata, sudah kelahiranmu itu tidak dikehendaki umpama, seperti itu, ya. Saudara ini kasih Tuhan, ya, maka sana kamu, apa yang terjadi silakan. Atau barangkali ada
orang tua yang sering ngutuki ya anak atau mbahnya atau apa karena saking kebanyakan cucu. Ya, sampai lupa ya. Sampai kewuan gitu bahasa Jawa kerepotan ya. Nah, saudara-saudara, ada mungkin juga orang lain yang menyampaikan sumpah serapah. Tidak mustahil, ingat ya, ketika saudaraku ini kasih Tuhan di dalam interaksi kehidupan di dunia ini, kita tidak underestimate, tidak. Tetapi mungkin saja terjadi di dalam dunia yang berdosa ini, kadang-kadang ada ketidaksenangan yang mengantarkan ya barangkali orang tertentu dengan memakai jampi-jampi, mantra-mantra, dan ini bukan rahasia. Ini rahasia umum, saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya kalau ada orang tanya tentang santet menyantet ya, guna mengguna ya, memberikan sumpah serapah, mengirim kutukan segala macam. Apa itu ada? Saudara yang dikasih Tuhan, semua itu ada. Ya, semua itu ada. Setan itu ada. Dan itu ada rancangan setan. Ketika ada orang-orang yang mengabdi kepada setan dengan menggunakan barangkali ya hak istimewa mereka dari setan ya kan. Mengutuki, mengirim sumpah serapah, ya japa mantra, santet, tenung dan lain sebagainya. Nah, itu sinkronisasi dengan bosnya. Yaitu iblis yang dikatakan adalah bapak dari segala pendusta dan pembunuh manusia dari mulanya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan maksud itulah maka baptis harus dilaksanakan. Dengan maksud untuk memahami dan mengantisipasi inilah penyerahan anak harus diserahkan, ya dilaksanakan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak sekadar prosesi, sekedar aturan. Oh tidak, baptis bukan sekedar aturan gereja. Saudaraku ini kasih Tuhan, penyerahan anak bukan sekedar aturan gereja. Perjamuan kudus bukan sekedar aturan gereja. Karena Tuhan Yesus ini mengatakan, tiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, ya, kamu sedang mengingat akan semua sengsaraku dan bersekutu dalam istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ke-3 di sana dikatakan ya, bersekutu dalam penderitaannya sehingga kita mengalami kebangkitan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Puji Tuhan, pagi ini luas sekali ya, supaya saudara-saudara terbekali ya, orang tua mengingatkan anak barangkali iyo anakmu ya cucuku belum mbok serahkan ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingatkan itu yang belum masuk dalam baptisan. Ya, tentang baptisan itu macamnya apa Gembala? Ya, saya tidak tahu macam-macamnya. Yang Alkitab itu dari bahasa aslinya sepotong tuh saya tahu baptizo itu artinya ditenggelamkan. Nah, itulah sebabnya semua prosesi di Alkitab ya, perjanjian baru bahkan dijelaskan semua prosesinya adalah ya orang itu ditenggelamkan. Tuhan Yesus pun maaf ya ditenggelamkan di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika itu Tuhan datang kepada Yohanes, baptislah aku. Yohanesnya segen, ya segen. Dia katakan aku menunduk untuk melepas tali kasut. Kasut itu sendal. Aku tidak layak. Tuhan, engkaulah yang membaptis aku. Tapi Tuhan Yesus bilang, baptis supaya genap yang dikehendaki Bapa. Nah, apa di sini? Apakah Tuhan Yesus itu dibaptis karena dia punya latar belakang dosa? Sama sekali enggak. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Nah, jadi saudaraku ini kasih Tuhan, apakah Yesus dibaptis seperti kita karena dosa? Sama sekali tidak. Tetapi dia memberikan teladan bagimu. Seperti dalam 1 Petrus umpamanya pasal yang ke ya 1 atau 2 ya, saudaraku ini kasih Tuhan, ayat yang ke-21 bahwa dia melakukan semua ini sebagai teladan bagimu.
bagi gereja Tuhan. Oke, itu saya sampaikan hal-hal yang penting buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Makanya saya sangat menghargai dan lebih-lebih Tuhan menghargai secara khusus setiap orang yang setelah mengerti kebenaran firman, ya melangkah. Ya, saya belum ditenggelamkan. Kenapa? Secara filosofis berdasarkan Alkitab, saat orang dibaptis itu ya adalah orang yang mati dan dikuburkan. Mati bersama Tuhan Yesus, dikubur bersama Yesus, itu sesuai dengan Roma pasal yang ketiga, ayat 3 sampai yang ke-6 ya, boleh. Di sana dikatakan, dan kamu yang dikuburkan bersama Yesus, dibangkitkan bersama dengan Dia. Jadi tepat sekali, saudaraku. Makna baptisan itu ialah ditenggelamkan. Dan kalau petunjuknya seperti dalam Kisah Rasul, kalau kita mau ikuti itu, ya waktu sida-sida dari Ethiopia itu minta dibaptis, tiba-tiba di situ ada air, sida-sida ngomong, ini ada air, apa kesulitannya untuk aku dibaptis? Wah, dia bertobat sungguh-sungguh. Ya, tidak mengingat dia pejabat tinggi dan siapa seorang Filipus yang adalah seorang ya pelayan itu, ya saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, dia masuk, maka berdua-duanya masuk ke dalam air itu, ya. Jadi ini kalau saudara-saudara yang dikasih Tuhan mau kembali kepada firman Allah, ya, back to Bible, saudaraku, ya kita kerjakan. Dan di situ dibalik dari maksud kebenaran itu ada hal-hal yang sifatnya supranatural, adikodrati, hal-hal yang ajaib. Ya, gaib itu kalau bahasa Arabnya itu goib, itu berasal dari kata itu, akar katanya goib. Itu terjadi. Makanya kembali kepada penyerahan anak. Kok sekarang Tuhan Yesus kan sudah tidak kelihatan, Pak? Lah kok pendeta? Nah, pendeta, hamba Tuhan, gembala ya dalam hal ini adalah menerusi delegasi yang Tuhan perintahkan. Makanya Petrus ya di tepi pantai itu setelah Tuhan Yesus bangkit dia ya menampakkan diri dan dia bertanya kan, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Saya yakin kita semua ingat. Menjawab 3 kali sampai Tuhan Yesus ya mendengar pernyataan dari Simon, lihat Tuhan, engkau tahu hatiku. Dan kalimat terakhir dari Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Para gembala diberikan mandat untuk menumpangkan tangan dalam pelaksanaan, konteksnya tadi ada penyerahan anak. Saudaraku, pada saat itulah sesungguhnya kuat kuasa tangan Tuhan Yesus yang bekerja, memutus mata rantai dari kuasa-kuasa gelap yang terkait. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan yang masih terus tersalur sehingga kutukan-kutukan itu diputus sama sekali. Dan ini sebabnya orang tua yang mengantar karena si anak belum memiliki satu kesadaran dan dapat menyatakan untuk percaya dan mengaku bertobat. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan kelanjutannya. Misteri kan kehidupan ini, tidak ada yang tahu. Tetapi kalau begitu kita dianugerahi kesempatan ya untuk ada yang melahirkan, ada yang dianugerahi kesempatan merawat, membesarkan anak itu, betul-betul kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Nah, di situ penting sekali ya untuk kita kerjakan agar benar-benar anak itu hidup di dalam jalinan hadirat Allah dari mereka diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang bisa kesambet, ya tahu ya kesambet, ya ketempelan, kesurupan, ya kemudian jadi anak indigo, tidak ada lagi. Ya jangan bangga ya, kalau kemudian waduh anakku ini indigo. Kalau dunia banggalah di situ karena apa? Tidak ngerti, ya. Anak ini ngomyang omongannya kok tahu-tahu bener apa, wah bangga ini titisannya oma, titisannya opa umpamanya. Saudara, dalam iman Kristen tidak mengenal titisan, tidak mengenal reinkarnasi, tidak.
Ya, manusia meninggal, kemudian kalau karmanya bagus, turun kepada ya keturunannya berikutnya, ya jadi cucunya atau jadi cicitnya. Nah, itu adalah pandangan keyakinan agama lain. Monggo, ya. Tapi dalam iman Kristen, setiap sosok pribadi yang kejadiannya itu sejak proses pembuahan, di sana ya roh Allah ya hadir di dalam kehidupan anak-anak itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi itu adalah ciptaan yang khusus, yang unik dan karakteristik. Pembuktiannya apa? Bahwa manusia sejagat, ya, sekalipun kembar identik, masih juga ada hal yang tidak samanya. Makanya saudaraku, identifikasi lewat retina mata, sidik jari, dan masih ada hal-hal yang lain lagi. Sesuai dengan berkembangnya keilmuan pada masa yang serba canggih ini. Dan itu membuktikan bahwa orang yang satu dengan yang lain tidak ada kaitan. Ya, dengan buyut, dengan apa, tidak ada kaitan. Itu sebabnya dalam iman Kristen tidak mempercayai inkarnasi. Kalau inkarnasi, penjelmaan, Sang Firman satu kali saja mengambil wujud yang kita kenal, wujud Yesus Kristus Tuhan kita, itu benar. Tetapi kalau itu berulang-ulang, reinkarnasi, itu tidak. Ya, jadi itu adalah kepercayaan yang lain. Kita tidak perlu ya memasukkan, mengadopsi prinsip kepercayaan atau agama lain. Sama juga kita tidak ingin memaksakan prinsip keyakinan kekristenan itu untuk dipaksakan kepada kepercayaan agama lain. Juga tidak boleh, tidak perlu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dengan demikian kita mengerti, saudara, nggak ada titisan. Ya, nggak ada. Sekali lagi, titisan, reinkarnasi, kemasukan roh dari arwah orang lain, tidak ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tolong diingat ini ya. Jadi ini penting sekali. Itu sebabnya kita sekarang baca firman. Dari semua yang saya sampaikan itu adalah satu kesempatan berkait hak istimewa ketika kita berada di dalam anugerah Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 9 ayat 3 sampai ke 5. Begini firman Allah, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Amin. Puji Tuhan. Ayo angkat tangan saudara, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Rasanya senang kalau lihat saudara angkat tangan. Ya, saya dapat respon, saya enggak ngomong dewean. Kalau ngomong dewean itu apa saudaraku? Ayo. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang sudah disampaikan tadi adalah bagian dari ya beberapa hal, prinsip-prinsip yang memang harus kita pegang, kita hidupi di dalam kekristenan. Iya, makanya bicara tadi tentang baptisan. Ada satu ayat itu yang ngomong gini dalam Markus 16 ayat 16 kalau tidak salah. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia dihukum. Karena sesungguhnya orang berdosa itu sudah dibawa hukuman. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, manusia terlahir itu sudah tak beres ya. Saudaraku, sudah berdosa. Dan kalau sudah dosa, jaringannya itu lebih kuat dengan kuasa gelap daripada dengan jaringannya Allah.
Gitu loh. Makanya Alkitab memberitahu pewahyuan yang diberikan kepada Paulus itu dia mengatakan, awas dengan ya musuh kita, penguasa di udara, roh-roh kegelapan, roh demit dan lain sebagainya. Nah, sebagai bukti di sebagian masyarakat kita kecenderungan percaya hal-hal yang kaitannya kegaiban, ya kan? Dari kuasa-kuasa gelap itu jauh lebih mudah diterima, ya, lebih mudah diterima. Contoh, itu ada jadi-jadian umpamanya, ya, ada kambing jadi-jadian, ada sapi jadi-jadian, ada babi jadi-jadian, babi ngepet, ya. Kenapa kok ngepet? Mungkin nggak pernah mandi, saudaraku, kepet. Iya, itu bahasa Jawa ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, orang lebih percaya. Tapi ketika diberitahu, firman Allah itu datang ke bumi di dalam wujud Yesus Kristus. Ya, sang kurios itu, sang penguasa yang ajaib itu. Coba. Banyak ya argumentasi yang berkembang. Untuk apa? Ya untuk menolak, tidak percaya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Padahal kita ngomong awam ya, akal-akalan aja gini. Lebih kuasa mana sih kalau hantu itu mau jelma mau jadi apa? Sama kalau dibanding Tuhan yang maha kuasa mau jelma jadi apa? Lebih gampang mana kira-kira? Nah, iya kan? Tetapi ya manusia kita tidak ngomong orang lain loh ya. Ini kita ngomong latar belakang kita sendiri. Manusia kita yang berdosa itu, linknya itu lebih ya, lebih tek begitu dengan kuasa-kuasa itu. Ya, makanya kalau udah ngomong santet, tenung, yang jagai rumah loh, sampai kadang orang Kristen loh. Aduh, sedih hati saya. Sedih hatiku gitu ya. Orang Kristen cerita rumahku ada yang nunggu loh gitu. Aduh, udah majelis gereja lagi kadang. Aduh ampun. Kata di film-film, astaga naga gitu ya. Nah, coba. Kemudian sakit didoakan ya. Orang ngomong, wah ini dibuat orang lain. Ya kan? Ini diganggu orang lain. Ini Kristen. Ya, percaya. Repotnya lagi yang ngomongi itu dukunnya Kristen. Aduh, ampun dah saya. Mesti ngomong apa lagi ini? Si dukun Kristen. Saudaraku yang dikasih Yesus, ya kan? Lu coba. Apa yang terjadi nih bakalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita ya, kami hamba Tuhan, gembala jemaat, mengatakan kuasa Yesus lebih besar dari kuasa santet. Yang setuju percaya angkat jempol saudara. Amin. Ya. Ya iyalah, karena saudara terus digecek terus dengan firman Allah. Coba bayangkan. Kalau gereja ya bentuk pemberitaannya itu hal-hal yang umum, hal-hal yang kaitannya dengan kepentingan sosial, itu baik ya, saya tidak nyalakan. Ya, gereja ada pekan penghijauan itu sih diceritakan itu tentang pohon klorak, pohon ringin, pohon ya jati umpamanya, ya toh. Ya, boleh saja, tapi saya nggak perlu khotbah gitu kan. Saudara yang pernah masuk ke rumah saya di pastori ini kayak hutan sudah. Hutan sudah. Sampai ada beberapa orang ngomong, Pak nggak kelihatan api eomai Pak gitu ya. Saya bilang peduli amat kan orang yang nilai. Tapi yang ngerasain kan saya. Akhirnya sekarang ini nular. Beberapa tetangga saya udah mulai nanam tanaman. Ya, seneng hati saya. Ya, walaupun saya tidak ngomong niru saya ya Pak, enggak. Tapi kan hidup itu berdampak. Hal yang positif itu buatlah dampak. Gitu loh. Kalau kita ada di dalam terang Tuhan, itu dampaknya juga berasa. Nah gitu. Nah itu tadi kembali. Kalau umpamanya saya di gereja cerita tentang penghijauan, ya sewaktu-waktu saya masukkan tentang masak, tentang bagaimana ya berperilaku hidup yang baik, lifestyle yang tepat itu umpamanya. Tetapi bukan
ya yang utama. Tetapi yang sangat prinsip di sini, anak Tuhan harus bebas lepas dari segala pengaruh berpikir secara kuasa gelap. Ya, maka Yesus katakan, selagi aku dalam dunia, aku terang dunia. Ya Tuhan Yesus, walaupun kita tidak lihat, dia ada di tengah-tengah kita. Tetapi siapa yang merasakan bahwa dia terang dunia, terang atas hidup kita, adalah orang yang menerima dan menyambut dia. Makanya ya privilege yang dia berikan, orang yang menyambut nama Yesus, pribadi Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Berbahagialah orang yang pagi bersama Yesus ini menikmati segala kepastian yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Itu sebabnya saya terus sampaikan ini. Ya, tipikal saya kan terus, ada hal penting saya ulang-ulang. Nggak gampang untuk ngubah kebiasaan itu, saudara. Yang saya pernah contohkan dulu ketika rumah saya yang saya tempati itu kebakaran tahun 2012 ya, kalau nggak salah kan. Udah saya pindah ke rumah lain tuh berapa kali pulang dari gereja itu ingatan ya pulang ke rumah. Udah belok masuk di komplek itu. Ya, pertama ditanya sama mendiang nyonya waktu itu di sebelah saya. Lu kok kesini Pak? Iya lupa gitu, jujur ya, masih jujur. Begitu udah berapa kali ujung-ujungnya rada bawang putih aja. Lu kok kesini Pak? Iya lihatlah masa puing-puing rumah gak dilihat gitu ya. Gitulah. Jadi sesuatu hal yang biasa, biasa maki orang, ya biasa keperucutan omong yang gak beres. Kebiasaan ini perlu terapi. Siapa yang mampu? Dirimu, diriku, minta kekuatan Tuhan. Apalagi hal-hal yang kaitan dengan isme. Isme itu kepercayaan. Udah Kristen dari sononya masih percaya sapu tangan. Ini warisan dari ya opanya opa. Dibawa kemana-mana. Ada nilai magisnya. Nah coba bayangkan. Dan saya bukan sekali dua kali loh ngurusin yang kayak gitu-gitu. Kadang-kadang ya lucu juga masa gembala 40 tahun cuma ngurusi sapu tangan. Kalau waktu saya kecil dulu nyanyi sapu tangan dikipaskan terbuat dari kain. Ya bagusnya bukan main. Nah itu mending. Lah ini urusannya kayaknya gini ya sapu tangan. Ada setannya lagi. Nah, sebetulnya bukan di sapu tangannya yang ada setan. Orang yang mempercaya itu yang dirasuki oleh setan gitu loh. Nah tapi kalau ini nggak dibereskan, nggak dibuang, dimusnahkan, ini masalah seumur hidup sampai nanti masuk kuburan nggak beres. Nggak ada keselamatan buat orang yang jalan sama setan loh. Ingat loh ya, lebih baik kita sengsara dikit selama di dalam dunia untuk menolak segala tawaran, ya, untuk menerima segala macam privilege dari kuasa gelap dari iblis kita tolak, tapi kita harus menderita sedikit, ngadepi masalah masih dalam pergumulan, enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi kita boleh mendapat keselamatan yang pasti. Selagi kita menghargai Sang Kristus Yesus terang dunia itu, hidup saya dan saudara akan menikmati kebahagiaan. Walau kadang kesulitan persoalan masih jadi PR, ya kan? Tidak ada orang hidup di dunia ini tanpa kesulitan. Sampai masyarakat ya di wilayah saya itu pakai bahasa lokalnya ngomong gini. Wong iku ya nek sik durung mujur ngalor. Ya, mujur ngalor. Ya masih menghadapi persoalan. Ya, itu ungkapan ya. Padahal setelah mujur ngalor itu maksudnya mujur ke utara ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, north ya kan. Itu apa sudah beres? Belum tentu. Kalau hidup di sini masih enggak selesai dengan kuasa-kuasa gelap, enggak beres. Sepanjang ya keabadian mengalami sengsara. Dijauhkan kiranya doaku semua keluargaku yang hari ini gabung dalam ibadah doa pagi bersama Yesus boleh mengalami terang Tuhan di sepanjang umur hidup saudara. Selalu ada jalan keluar. Orang selalu membuat satu rumusan. Oh kalau orang ini begini, siapa yang dosa? Bapaknya atau orang itu sendiri? Kan begitu. Ini masalahnya ada orang yang buta sejak lahir. Ya kan didatangi Tuhan Yesus kan? Nah murid-muridnya tanya, murid lo tanya, ini yang dosa siapa menyebabkan seperti ini? Yesus bilang, bukan bapaknya, bukan dia, tetapi ya pekerjaan Allah di dalam Yesus harus dinyatakan. Jadi manusia itu ribet hanya mau cari ya kambing hitam, mau nyalakan kiri kanan. Tapi Tuhan ya bukan begitu. Tuhan adalah selalu
pemberi solusi, memberi jalan keluar, selalu ada way out di dalam tangan kuasa Tuhan. Saudara yang percaya pasti mengalami solusi yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Percayakah saudara? Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Dan hari ini keluarga Bapak Didik, Ibu Mimi akan melaksanakan pelaksanaan engagement bagi anak Yemima. Kiranya Tuhan campur tangan, semua yang terkait dalam pelayanan ini ada di dalam anugerah Tuhan. Saya serahkan untuk mengangkat satu pujian. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah, kalau yang lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kita akan doa nanti. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, dahsyat seperti Engkau, Yesusku, yang memungkinkan untuk kami boleh menikmati hidup dalam terang Tuhan. Kehidupan bumi yang penuh dengan kemuliaan Allah, yaitu hidup manusia yang dari tanah. Tetapi Tuhan sudah menebus kami dengan harga yang lunas, tunai dibayar dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur. Ini pemaknaannya adalah bahwa Tuhan sudah menghapus daftar nama kami dari buku kematian di dalam alam maut. Dan Tuhan sudah mengatakan, memindahkan daftar nama setiap kami yang ditebus Tuhan, dicatat di dalam kitab kehidupan sorgawi. Artinya kami sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan maut. Tidak ada sangkut pautnya dengan kuasa iblis, setan, roh-roh jahat, kuasa kegelapan. Kami sudah putuskan sama sekali. Dan kami boleh mengalami kepastian janji Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami sadar dan yakin kasih kemurahan-Mu yang melimpah itu tiada berhenti-hentinya. Untuk terus memberikan curahan rahmat dan berkat atas kami. Itu sebabnya Tuhan,
Hal-hal yang seperti ini dialami bukannya kami para senior usia lanjut semata, tetapi sampai para bayi yang dilahirkan pun. Mereka mengalami pemutusan dengan kuasa gelap oleh kuasa berkat Tuhan Yesus Kristus. Setiap mereka boleh bebas, terlepas dari kaitan dengan kuasa kegelapan. Dan semua berkemenangan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa agar setiap pribadi anak-anak Tuhan yang hadir di dalam ibadah pagi bersama Yesus ini, semua yang di balik akun ini ada di dalam berkat kuasa-Mu, semua berkemenangan, semua sungguh-sungguh sadar untuk tidak lagi berurusan dengan kuasa setan, dengan tahayul-tahayul, dengan firasat-firasat yang tidak jelas, dengan mitos-mitos yang mungkin diyakini oleh sebagian orang. Kami harus bebas lepas. Kami hanya percaya kepada satu hal, yaitu perkataan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah kebenaran yang absolut. Kami yakin bahwa Engkaulah penjamin kehidupan kami. Olehnya masyarakat, tiap orang yang dibalik akun ini, Yuli Elkana, Yohanes Sutrisno Widodo, Yedidio, Willy Sevanya, Wahyu Suryani, Vera Kesuma, Titin Yuliana, Swati Yohana, Susan Fitri, Suwanto, Stefanus Redi, Sri Rahayu, Sri Warnani, Slamete. Tuhan, Engkau tahu setiap pribadi, keluarga yang ada di balik akun ini adalah orang-orang yang terus mendambakan hidup di dalam terang Tuhan. Maka kami percaya bahwa setiap mereka ada dalam jaminan Tuhan, sampai anak cucu keturunan kami generasi ke generasi ada dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga untuk akun Simatu Pangcimer, Setio Susilo, Ruth Kasno, Ronald, Ripka Iva, Ria Darmayanti, Queen Feris, Pursuko, Olwin Huta Barat, Novan Herlina, Neri Kristina, Merisa Ruth, Mesilina Ros, Mbak Sukardi. Tuhan, Engkau tahu sekarang ini apa yang sedang mereka doakan, apa yang sedang mereka rindukan, dambakan daripadamu. Dan kami yakin sebagaimana janji firman-Mu, Tuhan Yesus adalah penyedia jalan keluar. Tuhan Yesus penyedia solusi bagi setiap kami yang bergantung bersandar Tuhan. Tentang waktu itu hak prerogatif Tuhan. Otoritas Tuhan untuk memberikan jawaban dan pengkabulan doa. Tapi yang kami yakini Tuhan adalah penjawab doa kami. Mesrakan Maria Cindy, Lukas Susanto, Kusriyadi, Julian Yap, Joko Sutopo, Jenny Subagio, Indrawati, Helena, Grace Yolanda, Giok Ing, Vince Monagan, Erika New, Endang Sulyawati, Endang Retno, Eko Imam. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pribadi ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu kami serahkan. Rahmat berkat-Mu turun atas setiap mereka. Pertolongan yang diharapkan Tuhan datangkan. Pekerjaan, usaha, kesehatan menjadi bagian dari setiap mereka yang ada di balik akun ini. Dia Agung, Dwi Winarsi, Dwi Kristiani, Dian Kristanti, Desi Sandra, Karlia Kalangi, Bayu Bintang, Bastian Sondak, Bambang Haryanto, Anita Jajaja, Eliezer, dan semua admin, tim admin ya Tuhan. Tanpa terkecuali satu persatu. Ya Allahku, ya Tuhanku, Engkau segalanya bagi mereka semua ini dan bagi kami. Kami yakin dan percaya pagi hari ini rahmat berkat-Mu Tuhan turunkan atas kami semua. Pelayanan yang kami kerjakan pasti tidak akan sia-sia. Demikian kami juga saat ini berdoa untuk siang ini Tuhan. Perhelatan yang digelar oleh keluarga Bapak Didik. Tuhan campur tangan, memberkati semua, Tuhan berikan kelancaran. Dan Roh Kudus menuntun kami para pelayan-Mu. Pekerjaan kegelapan pasti sudah dihalau oleh Tuhan. Demikian juga untuk persiapan nikah bagi anak kami, Virgi, ya Tuhan, Virgi dengan Hana, keluarga dari Pak Yohanes dan keluarga dari Pak Joko Sutopo. Sebenarnya serahkan Tuhan pada hari Sabtu yang akan datang. Ya Tuhan campur tangan, Tuhan berkarya,
memberikan ya Tuhan rahmat berkat-Mu atas setiap mereka. Dan setiap pribadi yang berdoa untuk mendapatkan hal-hal yang dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti mendengar doa anak-anaknya. Urapilah kami semua para pelayan-Mu yang bertugas hari ini dengan penuh syukur dan semangat untuk pemuda remaja. Engkau mengurapi setiap pelayan-Mu. Demikian juga atas setiap hamba-hamba Tuhan di semua tempat yang hari ini join. Ya Allah ya Tuhan, biarlah rahmat berkat Tuhan turun atas kami semua. Persiapkan kami untuk memasuki sepanjang hari Minggu Raya bagi Tuhan Yesus Kristus esok dalam berkat pengurapan Tuhan. Terima kasih dan hamba berdoa untuk pembangunan gereja Kemah Tabernakel Gresik. Tuhan pasti berkenan menyediakan pembangunan sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang dimuliakan. Kami percayakan sepenuh-penuhnya dalam tangan-Mu. Karuniakan hikmat, kesehatian, kesepakatan, dan kebersamaan. Baik dari penanggung jawab panitia pembangunan ini, panitia kecil, dan seluruh jemaat. Kami akan mengerjakannya dengan sukacita. Dan pada akhirnya syafaat kami untuk Indonesia, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kota kami, daerah kami, di mana kami tinggal, di situ diberkati Tuhan. Kami mau hidup kami berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu ya Allah, sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat Tuhan turun atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus surgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, pagi bersama Yesus. Tuhan memberkati semua keluargaku. Haleluya.